Topik kali ini kita akan berbicara tentang data driven test, di mana proses testingnya akan based on data inputnya, lalu kita nanti ada expected outputnya, di mana nanti kita akan melakukan data binding pada test case tertentu melalui level test suites. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan ambil salah satu contoh yang ini, test case login, yang di sesi sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Jadi memasukkan username dan password, lalu juga kita memastikan kalau misalkan berhasil masuk, itu burger menunya itu eksis. Jadi nanti ini ada baiknya saya duplicate dulu. Seperti itu, udah diduplikat, jadi nanti akan pakai di sini. Terus nanti yang paling penting di bagian variabel ya, jadi kita sudah ada dua variabel username dan password yang akan kita pakai, di mana dia punya default value-nya. Mungkin kita akan tambah dua variabel lagi. Variabel pertama misalnya namanya expected warning message. Lalu saya akan tambah satu variabel lagi untuk memberitahu suatu test case dengan data tertentu itu sifatnya positif atau negatif case. Ya, saya buat satu variabel namanya test type di mana default value-nya P. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk kita mainkan di dalam scriptnya ini. Jadi nanti kita akan tambah if else, kalau misalkan positif, berarti nanti berhasil masuk login dan ada burger menu. Kalau negatif, berarti nanti kita punya expected warning message-nya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk yang berikutnya kita akan pakai website yang biasa dipakai sebelumnya. Jadi yang bisa kita pakai itu adalah standar user, dan kalau kita berhasil login dan di dalam dashboardnya itu ada burger menu yang eksis. Ya, jadi burger menu dalam kasus ini kita jadikan salah satu identifier bahwasannya kita berhasil masuk ke dalam. Bagaimana kalau kita nanti mau tambah case misalnya logout user misalnya ya. Kalau kita menggunakan logout user itu nanti dia akan memberikan kita message gitu ya. Nah, ini yang kita nanti akan bikin flow-nya di katalog. Jadi dengan menggunakan satu test case, kita mencoba banyak data yang kita input. Jadi tidak harus kita buat satu test case untuk positive case berhasil login, dan tidak perlu kita buat lagi test case lainnya untuk mengetes menggunakan data lainnya, misalnya logout user atau user invalid. Jadi nggak perlu. Test case-nya cukup bikin satu, tapi datanya banyak. Itu konsepnya. Jadi reusable-nya ada. Untuk tahap awal, berarti kita harus collect ya elemen bagian warning ini. Kalau kita perhatikan dengan elemen yang ada, kita bisa pakai atribut data test sama dengan error. Nanti akan kita ambil message-nya ini, expected message-nya ini. Jadi saya collect dulu. Kalau kita sudah ambil kontainer elemen data test sama dengan error itu, nanti akan kita pakai untuk get text di elemen tersebut. Di dalam struktur folder katalognya sendiri, saya akan menggunakan file CSV ya. Jadi saya tambahkan satu folder CSV di struktur foldernya. Jadi nanti kalau kita refresh di katalog, ini ada nambah satu folder CSV. Kalau tidak mau menggunakan CSV, nggak apa-apa, karena di data files ini nanti kita bisa menambah sesuai dengan keinginan ya. Jadi tes datanya mau pakai Excel bisa, mau pakai CSV bisa, mau pakai database data bisa, bahkan untuk internal data yang ditulis di katalognya sendiri juga bisa. Itu silahkan sesuai selera. Tapi saya pribadi saya lebih senang untuk menulis datanya di CSV, nanti baca dari CSV. Kenapa?
Karena kalau misalnya nanti emang cuma mau merubah data doang, ya saya nggak perlu buka katalognya, cukup buka CSV-nya. Dan kenapa juga saya memilih CSV dibandingkan Excel file untuk kasus ini, karena pada dasarnya CSV itu adalah plain text ya, jadi comma separated value. Jadi value-nya itu masing-masing kolom dalam tanda kutip itu dipisahkan oleh koma doang, dan dia plain text. Kita bisa edit di text editor biasa. Sementara kalau Excel file itu pada dasarnya adalah binary file. Dia bukan plain text. Di dalamnya memungkinkan adanya formatting dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya pilih CSV. Nah, ini adalah contoh CSV yang sudah saya buat. Nah, diperhatikan bagian headernya itu sebaiknya sama seperti yang ditulis di variabel di level test case. Jadi seperti test type, username, password, expected warning message. Itu sama seperti yang saya tulis di sini. Kenapa saya bikin di sini? Supaya nanti ketika melakukan data binding, data mappingnya kita gampang gitu. Jadi kita tahu yang mana mau di mapping kemana. Nanti akan saya berikan contohnya. Untuk kolom ini, test description ini hanya tambahan dan tidak mesti semua yang ada di kolom ini harus ada di variable test case. Tapi yang ada di variable test case itu sebaiknya ada di CSV, begitu ya. Ini hanya untuk tambahan untuk memberikan description maksud dari data ini apa gitu. Misalnya saya memberikan data yang valid, jadi send valid credentials. Terus kalau misalkan saya mengirim datanya none, berarti nanti send invalid creds, terus empty password, empty username. Terus saya juga punya masing-masing expected warning message seperti itu. Nah, ini nanti yang akan saya lakukan data binding di Catalog. Selanjutnya kita ke data files. Terus kita pilih CSV-nya. Terus kalau sudah memilih CSV-nya, jangan lupa use relative path. Karena kalau kita udah bekerja di dalam tim, itu nanti pasti kan banyak orang yang membuka. Nah, kalau kita pakai pad-nya seperti ini pad di laptop saya. Kalau misalnya nanti dibuka di orang lain yang dalam satu tim saya, mungkin pad-nya bukan seperti ini, nanti nggak ketemu CSV file-nya. Jadi sebaiknya use relative pad. Kalau sudah selesai, kita kadang memang harus refresh si Catalan-nya itu sendiri ya. Nah, jadi yang tadi di CSV ditulis itu termapping di data ini. Ya, again, ini hanyalah pilihan. Kalian bisa gunakan Excel file, CSV file, database data, bahkan untuk nulis di internal data katalognya pun itu juga boleh. Nah, di sini baru kita bermain ada sedikit if else ya. Kalau kalian mau tambah if else-nya di sini boleh, mau di manual juga boleh. Nah, jadi secara konsep, nanti saya mau kalau positif case atau test type-nya adalah positif, maka kita cek berhasil login, di mana untuk kita tahu berhasil login itu ada burger menu. Kalau misalnya dia negative case, expected-nya itu kita akan dapat menangkap warning message di dalam kontainer yang tadi kita sudah collect. Jadi di sini saya hanya akan tambah if test type sama dengan seperti itu. Test type ini dari mana? Ini dari yang variable ini ya. Tapi nanti dia bacanya yang dari CSV ya. Maka seperti ini. Jadi kalau test type-nya positif, kita akan menunggu elemen visible, elemen burger menu. Oke, tentu saja yang bagian close browser-nya harus kita tutup ke bawah ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak positif atau dia negatif? Nah, itu berarti nanti kita akan cek bahwasannya elemen ini muncul
Setelah itu kita capture isinya. Atau mungkin nanti kita bisa menggunakan get element text. Ya, ini ya. Jadi ada pilihannya verify element text. Jadi kita verify element text. Elemen mana yang mau kita verify adalah elemen yang message, warning message container tadi. Lalu kita juga harus nentuin nih, kita kan mau verify teks di dalam elemen ini. Teksnya kita baca dari mana? Teksnya kita baca dari variabel yang tadi kita buat, yaitu expected warning message. Jadi nanti bentuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita geser ke bagian else. Nah, jadi ini sudah mulai kelihatan. Buka browser, terus navigate ke websitenya, terus input, tunggu field username muncul, lalu input di field username dan field password. Setelah itu kita klik login button. Setelah login button, kita cek kalau misalnya positif cache, berarti kita menunggu elemen burger menu itu visible. Sementara kalau dia tidak selain P, test-nya selain P, berarti kita menunggu elemen warning message container yang muncul, lalu kita cek expected warning message-nya sesuai nanti yang tertulis di sini, di mana dia nanti akan baca dari yang data ini, seperti itu. Nah, ini ada sedikit tambahan ya. Jadi di sini saya ada membuat keyword none. None itu maksudnya saya nggak mau ngetik apapun ke field tersebut. Misalnya username none, maksudnya ya udah username-nya dibiarin as it is saja, kosong username-nya, nggak ada apa-apa. Jadi nanti kita harus menambahkan satu steps ketika melakukan input. Karena kalau kita lihat di sini, ini inputnya kan langsung send keys username. Nah, sementara kalau kita tulis inputnya none, berarti nanti dia input benar-benar kata-kata non, N-O-N-E yang ditulis. Sementara yang saya maksud none di sini adalah tidak usah menulis apa-apa. Nah, di sini kita juga bisa pakai if else. Saya akan tambah, jadi kalau variabel username ini isinya tertulis none, maaf, kalau dia bukan none, maka saya akan perbolehkan untuk input apapun yang tertulis selain none itu. Kalau dia bukan none. Tetapi selain itu ya tidak akan lakukan apa-apa. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Ya. Yang penting username-nya bukan none, baru kita send keys ke field username. Kita juga bisa lakukan hal yang sama ke field password. Oke. Jadi nanti kurang lebih akses browser, buka browser, akses websitenya, tunggu field username muncul. Lalu di sini ada if else, kalau username-nya bukan none, itu isi ke field username. Terus di bagian password juga sama, kalau passwordnya bukan none, berarti isi ke field password. Setelah itu klik button login, setelah selesai klik button login, kita cek kalau positif cache berarti dia expected-nya nanti burger menu button itu visible. Kalau misalkan selain P, berarti nanti kita ekspektasinya ada message container yang muncul. Nah, sebelum kita masuk ke test suite-nya, kita coba run test case ini, tapi menggunakan default data yang di variable. Jadi belum connect ke yang data yang di sini ya. Jadi kita sekitar tes. Di sini kita sudah bikin positif, terus standard user secret sauce. Jadi ekspektasinya tidak ada expected warning message dan harusnya dia nanti ngecek burger button menu ini ada atau tidak. Oke, menggunakan default data aman ya. Coba kita lihat lognya. Jadi di sini ya, yang pertama log bagian username, kalau bukan none, dia kirim data. Ya.
ya, key standard user send to object. Oke, berhasil. Terus yang berikutnya itu kalau test type-nya positif, maka tunggu elemen visible, yaitu elemen button burger menu. Di sini juga ditulis is visible. Jadi secara script so far so good. Sekarang kita masuk ke test suites. Kalian bisa buat di test suite existing atau bikin di test suite baru. Saya hanya akan bikin test suite baru. Lalu kita pilih test case-nya. Kalau sudah selesai memilih test case-nya, kita pilih show data binding di sebelah kanan. Pilih test case-nya, lalu pilih test data add. Lalu kita pilih data yang mau kita binding ke dalam test case ini. Kebetulan tadi kita baru bikin satu data aja. Kalau sudah selesai, kita ke bagian bawah. Di sini ada variable binding. Jadi kalau saya biasanya tinggal kalau di MacBook Command A, kalau di seperti Linux, seperti Ubuntu atau di Windows silakan pakai Control A untuk select all. Lalu di set type kita pilih data column. Lalu di set test data kita pilih yang satu pilihan ini saja. Nah, kalau sudah begini tinggal value-nya kita binding. Nah, disinilah tujuannya kenapa tadi saya bilang sebaiknya tulisan yang di variable sama seperti yang di header yang di CSV. Jadi ketika mau data binding itu gampang. Jadi tinggal kita binding aja test type ke test type. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau sudah selesai berarti ini ada test type, username, password, respective warning message. Oke, jadi kurang lebih kita ada 6 data, ya, satu data positif, selebihnya negatif. Kita akan coba jalankan. Kita bisa mulai start. Kalau sudah selesai, kita lihat reportnya ya. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteration sesuai dengan datanya. Di sini ada 6. Terus kalau diperhatiin di sini ini yang positive case, ya kan? Tadi kan kita udah cobain yang positive case, kita coba yang negative case ya, di mana ini kita pakai username dan passwordnya none, berarti dia nggak kirim apa-apa. Terus ada warning message-nya seperti itu. Ini kalau kita buka detailnya, ya, bagian username, ya, kalau dia tidak none, dia harusnya input data. Tapi karena dia sama dengan none, jadi dia nggak ngisi apa-apa, dia nggak melakukan action apa-apa. Terus di bagian positif case atau negatif case-nya, itu kalau positif case kita ngecek burger menu. Nah, ini nggak ada kan ngecek burger menu, tapi dia langsung masuk ke else dan dia mengecek text expected warning message teks yang ada di objek yang tadi kita sudah collect ya. Jadi ini sudah sesuai ekspektasi yang ada seperti itu kurang lebih dan sama seperti itu di bagian bawah. Jadi cukup gampang terkait data driven test di Catalon, tapi tentu saja ini ada yang bisa kita enhance karena pada dasarnya kalau kita lihat secara flow ini buka browser, tutup browser, gitu kan. Sementara kita ada 6 data di sini. Kita bisa aja kan sebetulnya buka browsernya sekali, tapi kita di satu browser itu dengan website yang sama kita melakukan testing terhadap 6 data tersebut. Nah, itu nanti ada topik tersendiri terkait
switch setup, switch teardown, dan juga test setup dan test teardown. Nah, jadi untuk data driven test di Catalan ini basicnya sangat gampang sekali dan selamat mencoba.